Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Puspitasari dari Prodi D3 Administrasi Perkantoran kelas A, Universitas Negeri Jakarta angkatan 2020. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 9 dari buku Manajemen Perkantoran, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen kantor. Dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dalam dunia bisnis dan perkantoran, perusahaan harus mengikuti perkembangan ini dengan cepat. Kemampuan karyawan pada masa ini harus sudah mampu menggunakan peralatan teknologi informasi terkini yang sudah menjadi hal yang umum di perkantoran. Pemimpin perusahaan akan melakukan investasi teknologi informasi dengan budget yang relatif tinggi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menghasilkan keuntungan perusahaan dengan menekan kerugian pada tingkat yang bisa diterima perusahaan. Banyak perusahaan yang baru berdiri, yang lebih dikenal sebagai startup bisnis, lebih mengedepankan penggunaan teknologi informasi sebagai keunggulan bersaing. Perusahaan baru ini bahkan mampu mengalahkan perusahaan-perusahaan besar dengan birokrasi yang cukup tinggi dalam implementasi teknologi informasi. Dengan demikian, manajemen kantor harus mampu menggunakan teknologi informasi dalam kegiatan operasional pendukung perusahaan. Materi yang saya akan jelaskan di bab 9 ini yaitu yang pertama ada bab 9.5 dengan materi Digital Private Branch Exchange. Untuk materi di bab 9.5 ini yaitu Digital Private Branch Exchange. Peralatan teknologi Private Branch Exchange atau disingkat PBX sudah menjadi peralatan yang mendukung komunikasi secara suara dan gambar atau video pada lingkungan perkantoran. Nah, berikut ini ada rangkuman perkembangan dari teknologi PBX. Yang pertama, mampu melakukan koneksi dengan beberapa nomor telepon dari luar. Yang kedua, penggunaan nomor hotline perkantoran. Yang ketiga, penambahan modul pada PBX. Yang keempat, melakukan panggilan ke mobile phone melalui jaringan PBX. Yang kelima, terintegrasi dengan aplikasi Voice over Internet Protocol atau VoLP. Nah, untuk yang pertama ini mampu melakukan koneksi beberapa nomor telepon dari luar atau public switch telepon network pada jaringan sejumlah peralatan telepon yang ada di perkantoran. Jaringan telepon perkantoran ini dapat menerima telepon atau mobile phone dari luar dan melakukan panggilan ke nomor telepon atau mobile phone. Yang kedua, ada penggunaan nomor hotline perkantoran yang mampu mewakili beberapa nomor telepon dan pembatasan budget melakukan panggilan keluar kantor
dengan terintegrasi dengan penambahan modul sistem pada peralatan PBX. Yang ketiga, ada penambahan modul pada PBX yang mampu melakukan perekaman suara guna mendukung bukti atau evidence dalam melakukan percakapan dengan pelanggan atau customer yang dapat menelusuri percakapan bila terjadi perselisihan pelayanan. Yang keempat, melakukan panggilan ke mobile phone melalui jaringan PBX dengan penambahan modul yang dilengkapi dengan SIM card GSM yang sesuai dengan nomor provider telekomunikasi yang akan dihubungi. Hal di atas bertujuan menghemat biaya komunikasi suara dari perkantoran ke provider telekomunikasi. Yang terakhir yaitu terintegrasi dengan aplikasi Voice over Internet Protocol atau VoIP, sehingga bila prospek atau customer menghubungi nomor telepon perkantoran via hotline dan tertuju kepada seorang karyawan, maka panggilan akan dialihkan kepada smartphone karyawan dengan basis teknologi protokol IP. Hal ini membuat karyawan dapat bebas dari mana saja menerima panggilan resmi baik dari pelanggan ataupun customer yang baru maupun yang lama. Materi selanjutnya yang saya akan jelaskan di bab 9 ini yaitu bab selanjutnya ada bab 9.6 dengan materi penyimpanan data pada cloud computing. Selanjutnya pada bab 9.6 ini yaitu materinya adalah penyimpanan data pada cloud computing. Menurut Turban Volonino dan Wood tahun 2015, penempatan data-data perusahaan pada cloud computing sehingga data dapat di-sharing dimanapun karyawan berada dengan memperhatikan hak akses yang tepat dan aman. Perusahaan penyedia teknologi penyimpan data pada cloud computing semakin banyak, sehingga memungkinkan pekerjaan backup data menjadi lebih mudah dan ringan. Penggunaan teknologi ini memberikan kemudahan bagi para karyawan untuk dapat bekerja dari mana saja, serta mampu men-sharing dokumen-dokumen untuk dikerjakan dalam waktu yang bersamaan pada waktu yang tertentu. Kemudahan teknologi ini juga dapat dirasakan oleh para customer dalam menerima dokumen atau gambar serta video yang berukuran cukup besar dan mampu membuka dan melihat file yang dikirimkan tersebut tanpa menggunakan komputer, yaitu langsung menggunakan smartphone. Teknologi penyimpan data pada cloud computing ini merusak atau mendisruptif teknologi penyimpanan data menggunakan external hard drive yang mudah rusak dan bisa hilang. Semakin berkembangnya teknologi dan maraknya penggunaan internet di Indonesia memungkinkan terjadinya pengalihan dalam melakukan penyimpanan dokumen. Penyimpanan dokumen yang sebelumnya masih secara konvensional
Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, maka terjadinya perubahan menjadi digital. Salah satunya dengan menggunakan cloud storage atau cloud computing sebagai salah satu media penyimpanan dokumen dan data-data penting lainnya. Cloud storage atau cloud computing dapat membantu mahasiswa maupun orang-orang dalam menemukan dan mendapatkan dokumen atau data dan informasi secara cepat, tepat, dan mudah. Dengan demikian, penyimpanan arsip secara digital sangat diperlukan agar kegiatan atau pekerjaan dapat dilakukan menjadi lebih efektif dan efisien. Perilaku pemanfaatan cloud storage atau cloud computing yang muncul ini tentu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para penggunanya. Sama halnya dengan pemilihan data, setiap orang memiliki pilihan yang berbeda-beda dalam memilih data untuk disimpan di dalam cloud storage atau cloud computing. Bahkan dalam pengelolaan arsip digitalnya. Nah, di sini adapun pengelolaan yang dilakukan, yaitu yang pertama ada tahap penyeleksian, yang kedua ada tahap penataan dan pengelompokan, yang ketiga ada tahap evaluasi, dan yang keempat ada tahap temu kembali. Nah, yang pertama ini ada tahap penyeleksian. Tahap ini merupakan tahap awal di mana seseorang memilih dan memilah file yang akan disimpan di dalam cloud storage atau cloud computing yang akan digunakan. File akan diseleksi terlebih dahulu dengan berbagai pertimbangan sebelum diunggah dan disimpan pada cloud computing ini. Pertimbangan yang dilakukan yaitu tingkat kepentingan file tersebut untuk disimpan pada cloud storage atau cloud computing ini. Berapa lama jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan file tersebut, kemudian ukuran file, tingkat kebutuhan, dan tujuan dalam menyimpan file tersebut. Penyeleksian ini bertujuan untuk memudahkan akses file agar dapat digunakan di mana saja dan kapan saja saat dibutuhkan. Nah, tahap penyeleksian ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama ada penggunaan. Penggunaan merupakan faktor utama dalam melakukan penyeleksian. Faktor penggunaan yang dimaksud yaitu file yang diseleksi untuk disimpan merupakan file yang akan digunakan saat itu atau untuk waktu yang lama, misalnya untuk kepentingan printout atau tugas. Faktor yang selanjutnya yaitu nilai. Dalam hal ini, file yang diseleksi merupakan file penting atau menarik, misalnya seperti materi kuliah atau catatan-catatan penting. Faktor yang selanjutnya ada aksesibilitas. File yang disimpan memudahkan untuk diakses dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkannya, seperti saat mereka hendak melaksanakan ujian dan membutuhkan materi ujian untuk dipelajari kapanpun di tempat yang nyaman. Nah, tahap yang selanjutnya ada tahap penataan dan pengelompokan. Tahap selanjutnya merupakan tahap penataan dan pengelompokan. Setelah file diunggah, dengan melalui proses seleksi terlebih dahulu, file tersebut ditata dan dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya. Hal ini bertujuan untuk merapikan arsip yang tersimpan pada cloud storage atau cloud computing.
Sedangkan pengelompokan bertujuan untuk memudahkan pengguna saat menggunakannya agar tidak tercampur dengan file yang lain yang tidak saling berkaitan. Pengelompokan ini dilakukan ada yang berdasarkan kategori dan kepentingannya. Kegiatan pengelompokan disesuaikan dengan kebutuhan penggunanya, sehingga tiap pengguna memiliki caranya tersendiri untuk mengelompokkan dokumen atau data yang mereka miliki. Nah, pada tahap penataan dan pengelompokan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu tahap penataan dan pengelompokan dipengaruhi oleh satu faktor yang sama, yaitu penggunaan yang memiliki pengaruh besar untuk memutuskan sebuah file saat dikategorikan dan dikelompokkan. Faktor yang selanjutnya, selain faktor penggunaan, ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi tahap penataan dan pengelompokan ini, yaitu tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah file yang disimpan memiliki tujuan tertentu sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian menjadi pengingat adanya file yang harus disimpan dalam jangka waktu yang lama, bahkan untuk disimpan secara permanen. Faktor selanjutnya adalah aksesibilitas. Faktor selanjutnya merupakan aksesibilitas. Dalam aksesibilitas ini, file disimpan untuk dapat digunakan pada waktu yang tidak dapat diprediksi oleh pengguna. File yang disimpan juga dapat diakses di mana saja saat dibutuhkan dengan perangkat yang mudah digunakan. Faktor yang selanjutnya yaitu adanya pengelompokan yang dapat dilakukan berdasarkan jenis, misalnya seperti video, foto, dokumen, gambar, format yang seperti docx, PDF, JPG, dan lain-lain. Untuk topik yaitu seperti liburan, organisasi, kuliah, dan lain-lain. Dan juga untuk jenis waktu seperti semester, tahun, dan bulan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap evaluasi. Pada tahap ini akan dilakukan cek dan recheck file yang masih digunakan atau terdapat file yang sudah tidak digunakan lagi. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui apakah kapasitas penyimpanan yang disediakan cloud storage atau cloud computing ini masih cukup untuk menampung file yang lebih banyak lagi. Pada tahap evaluasi juga dilakukan dengan faktor yang mempengaruhi, yaitu dari adanya arsip dan folder itu dibuat atau dimiliki. Faktor lain yang mempengaruhi tahap evaluasi adalah aksesibilitas, waktu, topik, dan juga penggunaan. Semua faktor tersebut menjadi pertimbangan saat melakukan evaluasi untuk memastikan setiap arsip yang dimiliki sudah tersimpan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhannya, serta sebagai pertimbangan untuk mengambil keputusan terhadap arsip yang dimiliki. Tahap yang terakhir yaitu tahap temu kembali. Tahap temu kembali ini merupakan pengelolaan dokumen atau data yang pada dasarnya dilakukan untuk memudahkan temu kembali arsip saat dibutuhkan. Sama halnya dengan melakukan pengelolaan pada arsip digital, arsip atau dokumen disusun, ditata, dan dikelompokkan untuk memudahkan temu kembali saat membutuhkan dokumen atau data tersebut. Bab 9 yang selanjutnya yaitu ada bab 9.7 dengan materi Digital Workflow atau Digital SOP atau Business Process. Yang selanjutnya ada bab 9 dengan materi Digital Workflow atau Digital SOP atau Business Process. Pengiriman dokumen atau form resmi untuk persetujuan atau approval oleh pimpinan perusahaan
kini sudah dapat lebih mudah lagi dalam lingkungan perkantoran. Dokumen resmi yang termasuk dapat berupa dokumen cuti, reimbursement, pembelian, pembayaran vendor, memo internal, surat keluar dari perusahaan, surat instruksi, dan lain sebagainya. Teknologi dapat meningkatkan ketaatan terhadap jalannya sebuah prosedur dalam sebuah perusahaan berupa standar operating procedure atau SOP, mendukung proses ketaatan untuk memperoleh sertifikasi International Organization for Standardization atau ISO 9000. Teknologi ini membantu juga dalam kecepatan dalam proses berlangsungnya proses bisnis perusahaan dengan mempunyai kelebihan trace secara waktu ke belakang atau data history. Teknologi yang dikembangkan perusahaan sudah didukung oleh cloud computing yang memampukan para pimpinan perusahaan dapat memberikan persetujuan tanpa memandang lokasi kerja karyawan. Kemudahan yang diberikan juga kepada karyawan baru dalam masa orientasi kerja dengan kemampuan mempelajari serta memahami prosedur dan proses bisnis dalam perusahaan secara menyeluruh. Nah, berikut ini ada 7 langkah penting dalam membuat SOP perusahaan. Yang pertama yaitu membuat tim penyusun SOP. Langkah pertama untuk membuat SOP adalah membuat tim khusus yang akan menyusun SOP ini. Umumnya untuk menyusun SOP diperlukan tim ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing. Hal ini tentu disesuaikan dengan SOP apa yang akan dibuat. Yang kedua, pelajari proses bisnis perusahaan. Untuk mewujudkan tujuan dari SOP, yaitu menciptakan proses kerja dalam bisnis yang seragam, konsisten, dan efisien. Tim penyusun SOP harus mempelajari proses bisnis perusahaan dengan seksama. Hal ini bisa dilakukan dengan mengamati proses bisnis dari awal hingga ke tangan pengguna akhir. Dari pengamatan ini akan diperoleh data yang bisa digunakan untuk menyusun SOP. Misalnya durasi proses kerja, siapa saja sumber daya manusia yang terlibat, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu menyusun dan evaluasi alur kerja atau flowchart. Setelah terkumpul semua data yang dibutuhkan untuk menyusun SOP, kini saatnya untuk memulai membuat alur kerja. Dalam proses ini mungkin tidak sekali jadi, perlu beberapa kali evaluasi untuk mendapatkan alur kerja yang paling efisien. Yang paling penting ada dalam alur kerja ini adalah gambaran detail urutan proses kerja yang diharapkan. Tak lupa penting untuk menuliskan posisi dan nama person in charge di tiap proses kerja. Yang selanjutnya yaitu simulasi SOP. Sebelum ditetapkan sebagai SOP yang berlaku di perusahaan, maka perlu disimulasikan terlebih dahulu dalam kondisi yang sebenarnya. Dengan adanya simulasi ini, bisa dilakukan evaluasi tahap akhir terhadap flowchart yang sudah dibuat sebelum SOP ditetapkan menjadi dokumen yang legal. Yang selanjutnya yaitu
melakukan evaluasi dan perbaikan. Setelah melalui proses simulasi, jika ada ditemukan kekurangan, tim penyusun SOP harus langsung melakukan evaluasi dan review ulang. Bahkan jika diperlukan, bisa dilakukan uji coba kembali hingga dokumen yang telah dibuat tidak ada masalah ketika diterapkan di lapangan. Yang selanjutnya yaitu SOP disetujui. Jika dokumen SOP yang disusun oleh tim khusus sudah efisien dan tidak ada lagi masalah, maka bisa minta persetujuan dan otorisasi dari pihak yang berwenang. Terkait SOP, pihak ini bisa jadi pimpinan tertinggi di perusahaan, lembaga, atau unit yang berhubungan langsung dengan SOP. Yang terakhir yaitu sosialisasi SOP. Untuk memastikan SOP yang dibuat tidak mengalami kendala di tahap penerapan, maka penting sekali untuk melakukan sosialisasi SOP. Yang penting dipastikan adalah semua pitch yang tertulis dan semua divisi terkait harus tahu SOP ini secara mendetail. Yang selanjutnya yaitu ada bab 9.8 dengan materi digital security. Nah, selanjutnya ini ada bab 9.8 dengan materi digital security. Penggunaan peralatan digital dalam melakukan seleksi dalam hal absensi dan akses pintu masuk, baik berupa ruangan atau lift, serta peralatan lainnya. Penggunaan kartu akses radio frequency identification atau RFID akan semakin menurun seiring kebutuhan pada identifikasi orang yang seharusnya mempunyai akses. Penggunaan digital security dalam perkantoran adalah sebagai berikut. Yang pertama ada finger scan, yang kedua ada voice recognition atau face recognition, yang ketiga ada motion detector, yang keempat ada infrared camera, yang kelima ada finger scan atau face recognition, yang keenam ada face detector, dan yang ketujuh ada iris scan. Nah, yang pertama ini ada finger scan. Finger scan ini digunakan untuk membuka kotak rahasia penyimpanan surat atau barang-barang berharga lainnya, atau bisa disebut sebagai safe deposit box. Yang kedua ada voice recognition atau face recognition. Voice recognition ini ada pada penggunaan lift, private, atau umum. Yang ketiga ada motion detector. Motion detector ini digunakan untuk perkantoran, menghindari pencurian serta terhubung ke kantor security. Yang keempat ada infrared camera. Infrared camera ini melakukan perekaman terhadap ruangan dan sekeliling perkantoran dengan kemampuan night vision sehingga mampu merekam gambar dalam kondisi kurang cahaya atau gelap. Yang kelima ada finger scan atau face recognition. Finger scan atau face recognition pada peralatan komputer beserta pendukungnya mampu menghindarkan penggunaan yang berlebihan atau terbatas pada orang tertentu saja. Yang keenam ada face detector. Face detector ini mempunyai kemampuan penyimpanan banyak wajah yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang yang sudah bukan karyawan ataupun pelamar yang pernah ditolak perusahaan. Nah, yang ketujuh ada iris
scan. Iris scan ini dipergunakan untuk mengakses hal-hal yang sangat penting seperti ruangan atau safe deposit box yang sangat jarang diakses, mengingat untuk meminimalisasi dampak negatif dari teknologi ini terhadap retina mata. Baik, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dari beberapa materi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Demikian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.